Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pilar-pilar pendidikan dan implementasinya guna memenuhi tugas mata kuliah pedagogi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eldarni MPD dan Bapak Dr. Ahmad Sabandi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nirma Sapitri dengan NIM 21004022 dari jurusan Teknologi Pendidikan. Mungkin di sini masih ada teman-teman yang bertanya, apa sih pilar-pilar pendidikan itu? Dalam kamus umum, pilar adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya. Juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian penunjang untuk kegiatan. Namun, secara mendasar pilar adalah sebuah penyangga atau penguat dalam rangka mewujudkan sesuatu yang kokoh dengan bertendensi keindahan atau keserasian. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, pelindung, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan kepada pendewasaan anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja tujuan dari pilar pendidikan itu. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pilar utama dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada individu. Tujuannya adalah agar siswa memiliki pemahaman yang baik tentang mata pelajaran inti seperti matematika, sains, dan sejarah. Yang kedua ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter mencakup pembelajaran nilai moral, etika, dan kepemimpinan yang bertujuan untuk mengembangkan individu yang dapat bertanggung jawab, berempati, jujur, dan memiliki etika yang kuat. Selanjutnya ada pendidikan keterampilan hidup. Pilar ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan keuangan, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendidikan budaya dan seni. Tujuan pilar ini adalah mempromosikan pemahaman tentang budaya, seni, dan humaniora. Pendidikan budaya dan seni membantu individu mengembangkan apresiasi terhadap seni dan warisan budaya. Selanjutnya, ada pendidikan lingkungan. Tujuan pilar ini adalah membangun kesadaran lingkungan dan mengajarkan cara menjaga bumi. Selanjutnya, ada pendidikan teknologi. Pilar ini bertujuan untuk mengajarkan keterampilan teknologi dan literasi digital. Pendidikan teknologi penting dalam era digital untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan teknologi. Selanjutnya ada pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani dan kesehatan bertujuan mengajarkan pentingnya gaya hidup sehat, kebugaran fisik, dan keterampilan dalam berolahraga. Selanjutnya ada pendidikan sosial dan kebudayaan. Pilar ini bertujuan untuk memahamkan individu tentang masyarakat, budaya, dan keterlibatan sosial. Pendidikan ini membantu dalam memahami perbedaan, mempromosikan toleransi, dan membangun keterampilan sosial. Selanjutnya ada pendidikan kewirausahaan. Tujuan pilar ini adalah mengembangkan keterampilan wirausaha, inovasi, dan pemahaman tentang ekonomi. Pendidikan kewirausahaan mendukung individu dalam memahami bagaimana menciptakan peluang dan berkontribusi pada perekonomian. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat dan kewarganegaraan. Pilar ini bertujuan untuk membangun pemahaman individu tentang peran mereka dalam masyarakat dan kewarganegaraan. Pendidikan ini mendukung pembentukan warga yang aktif, berpartisipasi, dan peduli terhadap masyarakat dan negara. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis dari pilar pendidikan itu? Yang pertama ada learning to know, adalah sistem yang menuntut anak didik untuk mengetahui
terhadap materi atau pelajaran yang telah dipelajarinya. Dengan learning to know, diharapkan bisa meminimalisir sistem pendidikan yang klasik menjadi sistem pendidikan yang modern. Oleh karena itu, nantinya tidak ada lagi seorang guru yang hanya memberikan pelajaran atau pengetahuan secara percuma-cuma kepada peserta didik, tanpa menghiraukan apakah pelajaran itu dimengerti, dipahami, atau tidak oleh peserta didik sendiri. Selanjutnya ada learning to do. Learning to do jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti makna bahwa belajar berbuat atau melakukan. Hal tersebut sebagai reaksi dari proses pembelajaran, di mana peserta didik telah memiliki bekal informasi dan pengetahuan yang banyak, akan tetapi mampu mengamalkan dan melakukannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya ada learning to be. Learning to be jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki makna bahwa belajar menjadi seseorang atau belajar demi masa depan. Konsep belajar ini menempatkan pendidik sebagai salah satu aktor pendidikan yang mempunyai tugas untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Bagaimana nantinya peserta didik mempunyai semangat belajar yang tinggi sehingga mempunyai cita-cita yang jelas. Selanjutnya ada learning to live together. Learning to live together mempunyai makna dalam bahasa Indonesia yaitu belajar untuk hidup bersama. Sebagai manusia yang memiliki makhluk sosial, maka manusia tak dapat luput dari kebersamaan. Karena sejatinya manusia satu akan memerlukan manusia yang lainnya. Hal itu pasti terjadi dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada learning how to learn. Learning how to learn, jika dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki makna bahwa belajar bagaimana cara belajar. Seseorang tidak cukup hanya sebatas belajar saja, akan tetapi seseorang harus tahu bagaimana cara belajar yang baik. Lagi pula, belajar tidak hanya di ruang kelas atau di sekolah saja, belajar juga bisa di berbagai tempat dan sesuai dengan kenyamanan seseorang. Selanjutnya ada learning to be live in good. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia tentang learning to be live in good, ini memiliki arti bahwa belajar itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Manusia mempunyai pegangan yang universal dalam berhubungan dengan lingkungan dan berhubungan dengan penciptanya. Dalam artian ini, bahwa pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberikan manfaat baik di dalam diri sendiri maupun bagi orang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan pilar-pilar pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada faktor penghambat. Faktor penghambat dari pilar-pilar pendidikan di Indonesia itu sendiri yaitu ada kurangnya dana pendidikan, ketidaksetaraan akses, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, ketidakstabilan politik dan sosial, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pendidikan, dan yang terakhir, ketidakseimbangan antara pilar-pilar pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, ada faktor pendukung dari penerapan pilar-pilar pendidikan di Indonesia, yaitu ada kebijakan pendidikan, pengembangan infrastruktur, peran guru, partisipasi orang tua dan masyarakat, dan yang terakhir, kemitraan dengan lembaga pendidikan yang non-pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas apa saja implementasi pilar-pilar pendidikan. Implementasi pilar-pilar pendidikan melibatkan upaya konkret untuk memasukkan prinsip-prinsip dan tujuan dari setiap pilar ke dalam sistem pendidikan dan praktik sehari-hari. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil untuk mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan. Yang pertama ada revisi kurikulum, pelatihan guru, sumber daya pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, kemitraan dengan komunitas, evaluasi dan pemantauan, kesadaran dan pendidikan masyarakat, kebijakan dan peraturan, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir, partisipasi aktif siswa.
Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.